Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat para imam, para pemusik, para pemuji, dan juga multimedia tentu ya. Dan semua perangkat-perangkat gereja yang saat ini digunakan untuk menopang ibadah setiap hari Minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, saya bersyukur bahwa hari ini Tuhan bawa saya sampai di sini bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Walaupun tadi karena kesalahan saya Bapak Ibu Saudara, saya masuknya di gedung sana, Penin ya. Karena udah kebiasaan dulu saya suka melayani di gedung Penin, Yes Hudas Ministry dulu, Pak Soni Tikwalu. Jadi saya tidak baca dengan seksama, oh ternyata Ratu Plaza. Dan akhirnya keluar lagi Bapak Ibu Saudara dan puji Tuhan sampai tepat waktu. Karena saya bawa papi saya, jadi jam makan siang tadi harusnya saya mampir dulu makan ke bawah untuk supaya kami bisa makan siang lalu naik semua tepat waktu. Puji nama Tuhan, haleluya. Dan sebelum saya masuk dalam sharing firman Tuhan, sebagai orang timur tentu kita mengenal budaya tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu Saudara. Siapa tahu Bapak Ibu ketemu saya di mana, begitu tolong disapa aja dan diingatkan kita ketemunya di Mount Hermon Church gitu ya. Baik, nama saya seperti yang sudah Bapak Ibu Saudara tahu, Pastor Yolanda Abigail Makasunggal, Nyonya Huta Barat. Ya, karena suami saya Huta Barat ya Bapak Ibu Saudara. Hari ini dia tidak bisa hadir karena sedang ada di Medan. Dan saya berdoa supaya kapan waktu nanti diundang lagi kami bisa bersama-sama melayani. Puji Tuhan. Horas madihitasa saluhut nah. Iya. Dan saya berasal dari Kepulauan Sangihe Bapak Ibu Saudara. Kalau tahu Pulau Sangir itu dekat Filipina ya. Saya lahir di Manado tapi besar di Kota Makassar. Karena sejak tahun 64 Gunung Awu di Sangir itu meletus, papi saya mengungsi ke Makassar. Dan akhirnya saya besar di sana sampai kemudian menikah Bapak Ibu Saudara dan ikut suami tinggal di Jakarta saat ini. Kami di dalam kasih anugerah Tuhan sudah menjalani pernikahan ini baru 30 tahun. Ya, jadi masih banyak belajar ya Bapak Ibu Saudara, masih terus dididik disekolahin sama Tuhan dalam perjalanan rumah tangga. Dan Tuhan mengaruniakan kami 2 orang anak kandung dan 1 anak baptis ya yang saat ini sedang kami urus bersama-sama dengan suami dan kami sekolahkan. Anak saya yang pertama perempuan, namanya Kesia Viola Nabasa Lamtiur Huta Barat. Maklum kalau orang Batak tuh dari namborunya lah, dari tulangnya lah, semua memberi sumbangan. Opung kalau ditolak nanti tersinggung ya, jadi ditampung semua. Ya, Kesia itu kami terinspirasi dari nama anak Ayub ya Bapak Ibu Saudara, karena memang terus terang pertobatan saya itu sangat banyak dipengaruhi dari kisah kehidupan Ayub. Karena saya juga mengalami perjalanan hidup yang tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian Viola itu Victor dan Yola, asik. Biar ada ini dong capnya gitu ya. Jadi Kesia Viola Nabasa. Kalau Nabasa itu di orang Batak tuh artinya yang baik. Nabasa itu artinya yang baik gitu. Dan ada lagi yang lain, anak Batak Sangir. Jadi Lamtiur itu bercahaya, doa kami anak kami bisa menjadi terang dimanapun dia berada ya Bapak Ibu Saudara. Dan Kesia saat ini berusia 27 tahun, nanti Januari dalam perkenanan Tuhan dia usia 28 tahun. Menyelesaikan studinya di Universitas Pelita Harapan, UPH, mengambil jurusan komposisi musik atau komposer. Gitu ya, seni juga ikut bapaknya gitu ya. Dan putri saya Kesia banyak mengikuti kegiatan seperti papanya gitu ya. Sekarang sudah mulai reguler nyanyi dari kafe ke kafe, dari coffee shop ke coffee shop, dan dia aktif juga dengan teman-teman dari Foxcom Acapella yang sudah beberapa kali mengikuti kompetisi di negara-negara, dan puji Tuhan mereka bisa berhasil gitu ya membawa nama Indonesia dan nama UPH. Anak saya sedang dalam pergumulan untuk memiliki masa depan menikah Bapak Ibu Saudara, tapi sudah ada pasangannya. Mamanya itu Boru Sianturi gitu ya. Kami lagi doakan, tapi bapaknya
Manado, Jerman. Nah, kemudian Tuhan mengaruniakan lagi saya anak yang kedua, laki-laki, Bapak Ibu Saudara. Namanya juga tidak kalah panjang, Laviko Hagasa Moradongan Huta Barat. Ya, seperti biasa, Laviko itu artinya Yola dan Victor Company. Asik. Ya, company ya kan. Lalu Moradongan, Hagasa. Kalau kakaknya tadi Nabasa, kalau adiknya Hagasa. Artinya adalah Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Orang Batak itu yang tahu. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon itu artinya komplit, Bapak Ibu Saudara. Orang Batak itu punya sebuah pemahaman bahwa hidup orang Batak itu akan sempurna jika mereka sudah komplit memiliki semua. Bukan berlebih, bukan kayak miliarder atau triliunan, tapi mereka ada pekerjaan, ada penghasilan, ada keluarga, ada keturunan. Ya, itu mereka sebutnya Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Lengkap sudah, shalom gitu ya. Dan kita berdoa, kami mendoakan itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Hagasa Moradongan itu banyak teman ya. Dan Huta Barat tentu marga bapaknya. Anak saya yang nomor 2 ini Laviko juga sudah menyelesaikan studinya di Universitas Pelita Harapan juga mengambil jurusan sound design. Dia teknik tapi di bidang sound gitu ya. Puji Tuhan anak saya beberapa waktu ini sedang bekerja di samping membantu bapaknya di bagian produksi. Anak saya juga membantu di salah satu digital platform untuk menghasilkan sound-sound. Kalau kita dulu suka dengar film Brahma Kumbara gitu ya, ada suara kuda, hai, duguduk. Itu tugas anak saya untuk membuat cerita itu menjadi lebih hidup untuk didengarkan secara online. Itu kerjaannya gitu ya. Dan puji Tuhan, anak saya yang nomor 2 juga umurnya 26 tahun, cuman selisih 1,5 tahun dengan kakaknya. Dan anak kami yang ketiga, anak baptis sedang kami sekolahkan di sekolah menengah kejuruan mengambil jurusan keperawatan. Dan hari ini dia sedang mempersiapkan diri karena terpilih dari sekian banyak siswa, 5 orang yang terpilih untuk bekerja di Jepang. Jadi anak saya masuk di dalam salah satunya. Saya terus berdoa supaya masa depan anak-anak semuanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Saat ini saya sedang ditugaskan Tuhan untuk menggembalakan satu gereja lokal yaitu Gereja Pantai Costa Serikat di Indonesia, Jemaat Shalom, tepatnya di Taman Galaksi Bekasi. Dan puji Tuhan sampai dengan bulan ini kurang lebih sudah 13 tahun 6 bulan saya ada dalam penggembalaan ini. Tuhan topang, Tuhan tolong. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Pak Gembala tahu ya masalah-masalah dalam penggembalaan tidak mudah karena kita harus memimpin begitu banyak kepala. Tapi Tuhan Yesus yang menopang dan menolong. Amin. Itu dulu kali ya kenalan-kenalannya ya. Oh ya, saya menyelesaikan studi S1 di STT Kataros Bekasi karena saya dulu tinggal di Bekasi, sekarang tinggal di Sentul. Dan kemudian saya melanjutkan ambil master teologi di bidang counseling di STT Jafrai Jakarta. Bekerja sama dengan LK3 Bapak Julianto Simanjuntak, ya kami ada beberapa anak-anak Tuhan yang ikut dalam lembaga counseling ini. Baik, itu dulu perkenalannya Bapak Ibu Saudara supaya tidak banyak menyita waktu, nanti kita ngobrol-ngobrol kalau ada kesempatan dan sambil juga mengharapkan supaya nanti kami diundang lagi ke sini. Haleluya, puji Tuhan. Ya, mention dong Pak Gembala gitu ya, asik. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama dari kitab Amos. Amos pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9, satu perikop. Amos pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita akan baca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara menyimak dari tempat duduk masing-masing dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang benar atas setiap firman Tuhan ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Penglihatan ketiga, tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampak Tuhan berdiri dekat padaku. Tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku,
apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku akan memaafkannya lagi. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan. Dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, Amos ini adalah seorang peternak. Dan dia juga bertugas sehari-hari memungut buah ara hutan. Dan di dalam catatan Alkitab, Amos ini yang bukan siapa-siapa, hanya seorang pengangon ternak dan juga yang suka mengambil buah-buah ara di hutan, dipilih oleh Allah untuk menjadi penyambung lidah Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara, ada 5 penglihatan yang dicatat dalam kitab Amos ini yang diberikan Tuhan kepada Amos. Dan sore hari ini, siang hari ini kita akan membahas penglihatan yang ketiga. Masih ada keempat dan kelima, tapi saya fokus pada penglihatan yang ketiga ini ya Bapak Ibu Saudara. Waktu penglihatan yang pertama Bapak Ibu Saudara kalau baca perikop ini dari pertama pasal 7 itu ada belalang. Bapak Ibu Saudara dikasih lihat tentang belalang. Dan kemudian waktu mereka melihat tentang penglihatan ini, mereka disampaikan tentang penglihatan belalang ini, berteriaklah mereka, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Ya. Lalu dia bilang, bagaimana Yakub dapat bertahan, bukankah ia kecil? Lalu kemudian Yakub ini bicara tentang Israel ya Bapak Ibu, sudah bukan bicara tentang Bapak Yakub tapi Israel. Lalu kemudian dikatakan menyesallah Tuhan. Itu pertama, masih ada penyesalan. Yang kedua, api. Tuhan memperlihatkan lagi lewat Amos tentang api. Tadi belalang, sekarang api. Sama Bapak Ibu Saudara, mereka menjerit juga, Tuhan mana bisa Israel menanggung ini. Lalu kemudian muncul lagi hati, belas kasih Tuhan bagi Israel. Tidak jadi lagi Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian yang ketiga ini ada catatan yang penting, Tuhan bilang, aku tidak akan memaafkannya lagi. Ini terlalu berat buat orang Israel, tapi harus Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan sampaikan ini juga bagi kita sebagai Israel saat ini. Bapak Ibu Saudara tahu tali sipat? Ada yang tahu tali sipat? Pernah baca atau pernah lihat? Sering sekali kita lihat. Itu tali sipat itu adalah tali pengukur miringan. Kalau orang lagi bangun bangunan di tembok, dipasang tali yang di bawahnya ada ujung besi sebagai berat untuk kemudian mengontrol tingkat kemiringan dari sebuah bangunan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya oleh Allah, Amos, apa yang kau lihat ini? Ya, waktu Tuhan lagi bawa tali sipat itu, terus dia tanya sama Amos, apa yang kamu lihat? Terus Amos bilang, tali sipat. Terus Tuhan bilang, aku akan meletakkan tali sipat di tengah-tengah bangsaku Israel. Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu penting sampai Tuhan itu keras terhadap Israel tentang tali sipat? Karena sesungguhnya kehidupan orang Kristen, saudara dan saya, apapun tugas dan tanggung jawab kita dalam iman ini, mungkin kita hanya jemaat biasa atau kita pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala, diminta oleh Tuhan dalam hidup kita ini untuk tegak lurus kepada kebenaran. Bahaya Bapak Ibu Saudara kalau terjadi kemiringan dalam kehidupan beriman kita. Dalam bangunan rohani kita, kalau ada miring sedikit itu bahaya dampaknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena bisa berakibat hancur, amblas, roboh. Coba kita bayangkan ada satu gedung di Jakarta ini yang kita suka perhatikan udah mulai miring ya.
Itu Menara Saidah. Ada Bapak Ibu yang suka lewat di daerah Cawang situ, ada satu gedung yang sudah tidak terpakai namanya Menara Saidah. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dengan seksama, bentuk bangunan ini sudah miring Bapak Ibu Saudara. Dan kita bisa bayangkan apabila akibat kemiringan ini terjadi amblas, hancur, roboh. Bagaimana nasib rumah-rumah yang ada di sekitar bangunan itu. Sama persis dengan bangunan rohani kita. Waktu bangunan rohani kita itu miring, berakibat bisa hancur, roboh. Bapak Ibu Saudara, yang terdampak bukan cuma saudara dan saya, tapi orang-orang di sekitar kita. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman sepelayanan kita, bahkan berdampak pada gereja kita. Maka diingatkan oleh Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara betapa pentingnya engkau tegak lurus pada kebenaran. Yang sangat memprihatinkan sekarang ini nubuatan tentang manusia akhir zaman ini sudah semakin terlihat dengan jelas. Bagaimana orang semakin egois Bapak Ibu Saudara. Orang sudah tidak lagi peduli tentang agama. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak lagi melakukan penyembahan berhala seperti yang disampaikan dalam kitab Amos ini. Menyembah berhala dengan Tuhan tuh ilah-ilah yang lain. Batu-batuan atau apapun bentuknya. Tetapi sekarang kita mengilahkan segala sesuatu di luar Tuhan. Bahkan ilahnya itu diri kita sendiri. Ini yang repot Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dunia sosial media ini sangat luar biasa ya. Saya pun sedikit mulai belajar untuk bertobat atasnya. Karena sedikit-sedikit paket. Suami saya suka, paket apa lagi sih Ma? Adalah pokoknya. Lapar mata Bapak Ibu Saudara. Lihat TikTok tuh murah-murah ya kan. Sepatu cewek lah. Apa-apalah pokoknya semua aksesoris sampai sampo, sampai lipstik. Semua terpampang nyata di dunia media sosial dan orang bisa kemudian mengaksesnya, membelinya dengan mudah. Karena bisa COD juga. Orang kemudian tidak lagi memperhatikan bagaimana kehidupan rohaninya. Orang sibuk mendandani lahirianya. Tapi kemudian lupa mendandani kehidupan batinnya. Orang makin malas ke gereja Bapak Ibu Saudara. Di gereja saya juga problemnya sama Pak Gembala. Semenjak COVID, orang sudah terbiasa online. Ibadah di rumah ya kan. Tinggal buka mata, nggak usah cuman mandinya itu cuman biji matanya aja mandi. Bagian mata yang mandi, yang lain nggak perlu. Kamera on off. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ketika off. Bisa jadi sambil masak, ya kan? Sambil masak udah gak terlalu fokus pada kebenaran. Tapi kemudian itu menjadi sangat nyaman bagi jemaat. Sehingga ketika mulai lagi gereja dibuka untuk beribadah, datang tempat, hadir, duduk bersama-sama dengan jemaat yang lain. Itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi tantangan yang berat lagi buat jemaat. Ya, selamat datang Oma. Ya, mau dibantu. Luar biasa Oma. Shalom. Ya, silakan duduk Oma. Puji Tuhan, tiba dengan selamat. Ya, sangat luar biasa ya. Kita belajar dari Oma-Oma ini. Semangat untuk beribadah sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara kembali kepada firman Tuhan. Bahwa begitu nyamannya orang di rumah nonton semua YouTube. Sekarang sudah di mana-mana ada khotbah, ada ibadah, ada gereja online Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika orang harus datang beribadah itu bukan lagi menjadi sesuatu yang mudah. Mereka merasa nyaman begitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara, karena di luar sana juga banyak aliran-aliran yang kita tahu tidak sesuai dengan kebenaran. Hati-hati dengan apa yang kita makan untuk makanan rohani kita. Karena banyak juga penyesatan-penyesatan terjadi di dunia maya ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ingatkan kepada kita betapa pentingnya bangunan rohani kita itu tegak lurus kepada kebenaran.
Karena hidup saudara dan saya di muka bumi ini bukanlah karena Tuhan iseng, Tuhan tidak ada kerjaan, gue pengen bikin Yolanda Lagi nganggur-nganggur nih kata Tuhan begitu. Gue lagi gak ada kerjaan, bikin Yolanda Enggak Bapak Ibu Saudara, tidak seperti itu konsepnya. Kehadiran saudara dan saya di muka bumi ini itu ada di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Termasuk di dalamnya engkau dan saya dipakai untuk menggenapi rencana dan rancangan Allah atas dunia ini. Apa itu? Bapak Ibu Saudara dan saya harus jadi contoh dan teladan. Untuk banyak membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gak perlu harus jadi pendeta dulu. Gak perlu harus jadi pengkhotbah hebat dulu Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Mungkin engkau sedang dipercayakan Tuhan bekerja di kantor. Please jadi terang dan garam di kantor. Jangan ambil pungli. Jangan korupsi, jangan ambil duit. Kalau Tuhan lagi percayakan engkau barangkali bekerja di bidang-bidang yang lain. Tetap jadi terang dan garam di situ. Apalagi ketika kita jadi pelayan Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa tetap tegak lurus. Kenapa? Karena anginnya juga kencang untuk membuat dan berusaha membawa kita kepada kemiringan-kemiringan. Bangsa Israel dipandang Tuhan sudah tidak lagi lurus. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan menyembahnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita masing-masing hari ini periksa diri kita. Sudahkah benar-benar Yesus satu-satunya yang kita sembah dan tuhankan dalam hidup ini? Atau jangan-jangan pekerjaan kita, penghasilan kita, atau barangkali manusia yang kita tuhankan. Bapak Ibu Saudara, saya punya teman, mungkin ada yang kenal ya kalau saya cerita ini. Kami sahabatan sudah sangat lama Bapak Ibu Saudara. Karena dia juga banyak bantu pelayanan kami. Dan beberapa kali beliau selalu menjadi sponsorship ketika kami ada penginjilan-penginjilan. Khususnya di daerah Sumatera Utara. Karena beliau berasal dari sana. Dan itu uangnya gak berseri ya Bapak Ibu Saudara ya. Dia termasuk orang kaya keberapa gitu. Lalu kemudian saya sering share tentang firman Tuhan. Atau kadang-kadang Tuhan ingatkan saya untuk telepon beliau. Saya suka telepon, bos apa kabar? Wah begini Yol, dia kan panggil saya nama aja. Gini Yol, gue lagi gini gono gitu ya, curhat. Lalu kita berdoa lewat telepon dan lain sebagainya. Lama tidak bertemu. Sampai kemudian satu waktu dia datang ke rumah kami di Sentul. Untuk membesuk mami saya. Mami saya 1 tahun yang lalu ya Pi. 1 tahun 3 bulan sudah dipanggil Tuhan. Tapi waktu mami saya masih sakit, beliau datang mengunjungi ke rumah kami. Berdoa, kemudian kita sharing terus dia bilang gini, Yol, hancur nih gue. Saya bilang, kenapa Ito? Saya panggil dia Ito ya kan orang Batak ya. Kenapa Ito? Aduh, pokoknya hancur lah aku ini katanya. Dia nggak cerita Bapak Ibu Saudara, cuman bilang dia tahu bahwa dia akan hancur. Lalu lama tidak bertemu, tiba-tiba kami ketemu lagi di satu rumah duka ketika ada rekan suami saya meninggal. Dan kami datang untuk melayat, ada si bapak ini. Ketemu lagi, gimana tuh kabarnya? Wah lama-lama gak bertemu, kita sharing banyak hal. Dan dia bilang, Yol gue mau ke gereja lu ya, gue mau bersaksi. Oke, siap, hari Minggu gue tunggu. Gitu ya. Lalu kemudian betul, hari Minggunya dia datang Bapak Ibu Saudara ke gereja kami dan dia mulai bersaksi. Dia bilang begini, Bapak Ibu Saudara pasti tahu dong saya ini siapa dan usaha saya apa. Terus kita semua ya tahu bla bla bla. Lalu dia bilang, saya ini dekat dengan Ibu Gembala, maksudnya saya. Dan Ibu Gembala sudah beberapa kali ke rumah saya sehingga tahu apa-apa saja yang saya punya. Dan saya bilang, ya betul saya tahu Bapak ini punya 5 Lamborghini. Tinggal di daerah Cibubur Bapak Ibu Saudara punya 5 Lamborghini. Lalu dia bilang gini, kamu tahu gak Yol?
Ini di atas mimbar ya, kamu tahu nggak ya? 5-5-nya udah nggak ada. 5-5 Lamborghini-nya udah nggak ada. Belum lagi kemudian Bapak Ibu Saudara, dia hidup terpisah dengan istri. Ya. Karena adalah masalah rumah tangga yang tidak etis untuk saya sharing, tapi yang jelas hidupnya hancur. Rumah tangga hancur, pekerjaan hancur. Dan saya terkejut sekali ketika kami pulang dari pelayanan di Perth, Australia, tiba-tiba ada teman kami bilang begini, "Ya, itu udah tahu belum kalau si bapak ini ditangkap KPK?" Waduh. Saya bilang, "Oh ya? Kapan? Coba lihat deh. Itu udah ada di TikTok, ada di mana-mana, udah keluar semua beritanya." Oh gitu. Saya search dan saya menangis, Bapak Ibu Saudara. Saya menangis. Karena saya kenal betul dengan orang ini, hatinya itu sangat baik. Tapi itu tadi, dia kemudian membuka diri kompromi dengan kejahatan. Saat ini saya tanya sama istrinya, "Eda, apakah itu sudah bisa dibesuk?" Saya pengen berdoa, tapi istrinya bilang belum karena masih tahanan KPK. Sehingga belum bisa dibesuk. Dan saya tanya, "Terus perusahaan bagaimana?" Ternyata perusahaannya itu bersama dengan Lamborghini-nya sudah dijual kepada pihak lain. Dan sedih sekali hati saya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu. Waktu engkau hancur, engkau tidak hancur sendirian. Keluargamu juga ikut merana. Pelayananmu juga ikut hancur. Dan engkau tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan oleh orang lain. Karena mereka melihat tidak ada buah pertobatan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini kita akan memperingati Natal beberapa waktu lagi. Saya selalu tanya sama diri saya, sama jemaat Tuhan, udah umur berapa kita? Sudah berapa kali kita merayakan Natal? Apa progres yang baik yang sudah kita hasilkan dalam hidup beriman? Apa masih begitu-begitu aja? Tidak ada perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu? Atau kita semakin radikal di dalam Tuhan, dalam pengertian bahwa kita sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa engkau sedang diperhatikan oleh dunia. Engkau sedang dilihat oleh banyak mata. Saya tadi masuk Bapak Ibu Saudara dengan lengkap baju pendeta ya. Masuk ditatap oleh semua orang-orang yang pakai kerudung. Wah, saya langsung merasa, waduh, sangat kelihatan saya pendeta ya. Karena saya pikir tidak harus melewati ruang publik begitu. Ternyata harus ke ruang publik dulu. Udahlah, udah kadung kelihatan ya sudah, makan aja bersama-sama di gang Ratu di bawah. Dan orang sambil makan sambil juga sedikit-sedikit mencuri memperhatikan saya. Bapak Ibu Saudara, kita itu diperhatikan. Hidupmu diperhatikan. Siapa yang paling melihat engkau? Keluarga. Pasangan. Anak-anak. Maka dari itu hati-hati engkau hidup. Jangan pernah sampai kemudian hancur Bapak Ibu Saudara. Ngeri. Ngeri akibatnya. Kita kehilangan banyak hal. Termasuk kehilangan kepercayaan. Kehilangan integritas. Tali sifat siang hari ini mengingatkan kepada saudara, engkau sedang ditaruh Tuhan di jidat nih. Terus ukuran bangunan rohanimu miring apa enggak? Dan konsekuensinya adalah engkau berhadapan dengan Tuhan. Manusia bisa kita bohongi, tapi Tuhan gak bisa Bapak Ibu Saudara. Makanya saya dan suami selalu terus kalau orang tuh rajin check up kesehatan, medical check up, kolesterol, gula darah, ya kan, jantung, ginjal, fungsi ginjal, rajin Bapak Ibu Saudara. Ada yang setahun sampai 2 kali loh. Harus pergi ke Penang lah, ke Singapura lah untuk memeriksakan kesehatan jasmaninya. But bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Rajin-rajin gak check up? Gimana caranya Ibu Pendeta? Datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara ambil saat teduh, jangan minta apa-apa,
sekali-sekali Bapak Ibu Saudara engkau berdoa tuh gak minta apa-apa. Ya, kebiasaan kita orang Kristen, asal bangun berdoa, Tuhan berkati ya hari ini. Betul, itu memang bagian kita orang Tuhan bilang kok mintalah maka engkau akan terima. Tapi sekali-sekali engkau medical check up dengan Tuhan. Gak usah minta apa-apa, cuman tanya Tuhan, Tuhan apa yang masih belum beres dalam hidup aku. Karena tentu pasti Bapak Ibu Saudara kita tuh seringkali menemukan persimpangan jalan yang membuat kita sulit memutuskan. Harus membuat daging ini enak atau sakit dagingnya tapi Tuhan senangkan. Sering kita dapat keadaan dan situasi seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya tuh belajar, lagi melatih, bukan terlalu hebat. Enggak, kita semua sama-sama sedang berproses bertumbuh kepada kebenaran. Sering-sering setiap malam pulang dari mana-mana udah selesai cuci muka, bersih-bersih, bla bla, udah mau siap tidur Bapak Ibu Saudara. Saya sama suami suka pegangan tangan terus kami datang sama Tuhan. Tuhan, satu harian ini apa yang Tuhan dapati dalam hidupku dan suamiku serta keluargaku yang mengecewakan hatimu. Ingatkan aku Tuhan. Ingatkan aku Tuhan. Itu medical check up Bapak Ibu Saudara. Sering-sering tanya Tuhan, sudahkah aku ini sesuai dengan maumu Tuhan? Karena jangan-jangan aku berjalan seolah-olah menggenapi maunya Tuhan, tapi ternyata aku menggenapi mauku sendiri. Ketika Amos mengatakan dengan tegas segala nubuatannya, imam di Betel yang bernama Amasya ini malah mengusir Bapak Ibu Saudara. Jadi orang benar itu gak mudah, akan kehilangan banyak hal yang enak. Jadi orang yang tegak lurus tuh Bapak Ibu Saudara bayar harga. Kadang engkau harus dikucilkan, kadang kau suka dibilangin, alah sok pendeta, alah sok benar, alah sok nggurui. Tapi itu konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita mau berkomitmen pada hidup benar. Kita kehilangan banyak sekali kenikmatan dunia. Bapak Ibu Saudara, suami saya ini dari orang dunia toh. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang kenal barangkali suami saya itu Victor Huta Barat. Penyanyi kafe, tu kafe. Iya Pak, itu suamiku. Wah, dengan gemerlap dunia, panggung, ketemu kuntilanak-kuntilanak pakai bulu mata, ya, cantik-cantik Bapak Ibu Saudara. Wah, luar biasa perjuangan. Bahkan Bapak Ibu Saudara ini ada papi saya yang hadir sebagai saksi. Saya udah sampai 3 kali minta cerai. Nggak tahan Pak. Nggak tahan dengan kehidupan selebriti ini loh, ya. Sangat berat buat saya pada saat itu untuk ngikut masuk dalam komunitas ini. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saya dapati hidup rumah tangga kami ini hampir hancur. Ya. Ada beberapa kali kesempatan kami bersaksi, bahkan di stasiun televisi beberapa kali diundang untuk menyaksikan bagaimana Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Sampai ada lagu, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. Asik. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan sampai 3 kali. Saya pakai roh lagu ini. Oke? Saya ampuni kamu. Tapi jangan sampai 3 kali. Kejadian dong 3 kali. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya harus memutuskan. Saya menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan daging saya sendiri. Gak mudah Bapak Ibu Saudara. Kedapatan tidak setia di depan mata itu tidak mudah. Tapi kemudian satu malam, ini kesaksian saya ya.
Satu malam Bapak Ibu Saudara ketika saya sudah memutuskan, oke, karena sudah yang ketiga kali saya tidak ada lagi kesempatan, tiada maaf bagimu seperti tadi firman Tuhan bilangnya, aku tidak memaafkannya lagi. Tapi itu Tuhan, bukan kita ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tuh 70 kali 7 kali 7 kali memaafkan. Artinya unlimited. Lalu kemudian saya sudah bicara, malam itu kami sudah bicara, saya bilang oke, saya akan kembali bersama dengan orang tua saya pulang ke Makassar, anak-anak saya yang bawa, karena saya yang sakit melahirkan. Ya, jadi saya minta hak asuh anak, itu sudah bicara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian, suami saya tidak menjawab satu kata pun, dia diam aja. Antara dia memang menyadari bahwa dia salah, atau mungkin dia tidak tahu mau jawab apa, ya. Dia diam aja, dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun, kami duduk saja berdiam diri, saya aja yang banyak biasa perempuan ya. Lalu kemudian malam itu saya sudah persiapkan besok pagi saya harus beli tiket untuk pulang ke Makassar. Bawa anak-anak. Jadi saya sudah packing semua baju anak-anak saya sudah packing baju-baju saya, koper saya. Saya bilang nanti yang lain bisa nyusul kirim aja gitu ya. Malam itu saya tidak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Suami saya ngorok, biasa ya. Kenapa ya bapak-bapak begitu ya? Saya agak pengen ambil dokter meneliti soal itu. Kalau ada masalah kok bapak-bapak bisa tidur ya? Kalau perempuan kayak aduh gelisah, luar biasa kelakuan dia, banyak lah ya intimidasi si jahat begitu Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita malam itu saya tidak bisa tertidur. Kenapa? Karena tiba-tiba ada suara yang muncul di telinga saya bilang begini, hendaklah kamu saling mengakui dosamu supaya kamu sembuh. Waduh, saya belum jadi pendeta waktu itu. Saya kayaknya pernah baca di mana ayat itu gitu ya, sambil itu bunyi terus Bapak Ibu Saudara kayak alarm. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Hendaklah kamu, berulang-ulang saya tutup telinga Bapak Ibu Saudara, saya tutup telinga dengan bantal begitu ya Bapak Ibu Saudara. Itu di otak saya kayak berbunyi. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Bunyi Bapak Ibu Saudara, saya tutup juga dengan bantal ini satu muka Bapak Ibu Saudara. Itu dia kayak running text di depan mata saya kayak berjalan. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Terus saya bangun, saya protes sama Tuhan. Saya tidak sakit. Terus Tuhan bilang, hatimu lagi sakit. Waduh, itu Bapak Ibu Saudara, saya belum jadi hamba Tuhan, saya belum sekolah pendeta sama sekali. Saya waktu itu masih jadi WL, jadi worship leader. Belum tahu tentang sekolah teologi dan lain sebagainya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, saya tidak bisa lagi menahan semua apa yang Tuhan kerjakan saat itu. Saya bangunkan suami saya, ini jam 3 pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bangunkan dia, saya bilang, bangun. Masih marah ya, jadi panggilnya hehehe gitu kan. Bangun gitu. Terus begitu dia bangun, kenapa kata dia, kenapa? Terus saya tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Karena saya pasti gak mampu. Saya langsung ambil tangannya Bapak Ibu. Jadi duduk di tempat tidur tuh. Saya langsung ambil tangannya terus saya taruh di kepala saya. Dan saya bilang, Dad, I'm so sorry. Saya ambil tangan dan saya bilang tuh, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku suamiku. Aku juga jadi istri pasti banyak kurangnya. Padahal dia yang selingkuh. Ya. Umur berapa tah? 17, oh ya bolehlah, udah ada KTP ya. Remaja akhir. Dia yang berselingkuh tapi saya yang minta ampun. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Kenapa saya mau lakukan itu? Karena ternyata setelah saya renung-renungkan kembali perjalanan rumah tangga, Tuhan mau pakai saya jadi hamba Tuhan. Apa yang bisa saya saksikan kalau rumah tanggaku hancur? Lalu malam itu Bapak Ibu Saudara sampai jam 4 pagi, ya dari jam 3 sampai jam 4, setengah 5 pagi lah. Kami hanya berpelukan, kami saling mendoakan, kami menangis di tempat tidur. Dan dia bilang, Mam, I'm so sorry. Saya tidak hanya menyakiti hatimu, tapi saya menyakiti hati Tuhan. Dan hari itu Tuhan buat sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai kemudian akhirnya saya tidak sadari Tuhan bawa saya sampai kemudian jadi hamba Tuhan.
Dan itu selalu menjadi ingat-ingatan kami berdua. Kalau lagi ribut, Bapak Ibu Saudara, sekarang suamiku kalau kita lagi ada argue begitu, ada pendapat-pendapat yang saling ngotot-ngotot, terus suamiku lama-lama bilang, by the way, ini kita lagi bikin Tuhan nangis loh. Oh iya ya, udah. Langsung cepet-cepet, udah. Ampun Tuhan, maaf Tuhan. Maksud hati kami baik, tapi cara kami keliru. Karena kami saling menyakiti. Jadi singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya Tuhan pulihkan rumah tangga kami dan saat ini saya bersama dengan suami melayani bersama-sama. Yang saya mau bagi dari kisah ini tuh bahwa ketika kita selalu mau mengerjakan kebenaran, maka memang sangat sulit, tapi pasti Tuhan tolong. Ada amin? Ya. Kelihatannya kayak mustahil, aduh hidup lempeng tuh kayak ya elah kagak ada warnanya hidup ini. Sekali-sekali dong, sekali-sekali. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sekali-sekalinya takutnya nggak bisa balik lagi. Bablas. Maka dari itu hati-hati. Tuhan ingatkan. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Karakter ini harus benar-benar sesuai dengan firman. Apa yang engkau tulis di media sosial, apa yang engkau jalani dalam kehidupanmu sehari-hari, haruslah semua berpusat kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan suka ikut-ikutan sama yang lain-lain. Sedih saya kalau lihat orang-orang Kristen sekarang, mulut-mulutnya itu ngeri-ngeri Bapak Ibu Saudara. Apalagi waktu anak-anak saya kuliah di UPH loh. Ya, sekolah Kristen loh itu. Tapi anak-anak mahasiswanya, waduh. Waktu saya datang kunjungan ke anak saya, kami makan siang bersama. Di sana lagi ada kelompok anak-anak mahasiswa yang lain. Saling menyebutkan, anjing. Gitu ya. Dan yang disebut binatang tuh kayak, terima gitu dibilang anjing. Jadi saya kadang-kadang suka berpikir, aduh. Saya bilang sama anak-anak saya, I'm so sorry guys. Kalian stop. Sekarang diperhalus. Anjir. Aduh. Dan sedihnya itu anak-anak orang Kristen. Makanya anak saya kadang-kadang suka latah kan. Muncul juga gitu. Saya langsung tegas. Stop. Sorry mam, sorry. Kebablasan. Ya itulah. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam karakter itu kita juga belajar untuk meresponi situasi. Supaya kita terus hidup benar. Kalau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita selalu positif. Itu loh yang keluar dari hidup kita. Karena ketika engkau selalu respon dengan positif, maka sulit bagi si jahat untuk membuat engkau gagal melakukan firman. Termasuk tadi contoh saya dengan suami. Ya Bapak Ibu Saudara, udah mau pisah-pisahan, udah mau cerai-cerai, saya harus merespon dengan positif. Apa yang menjadi beban dan salib yang harus saya pikul dalam keluarga, dalam rumah tangga. Respon kita harus benar Bapak Ibu Saudara pada situasi yang tidak benar. Sehingga bukan kemudian kompromi ya Bapak Ibu Saudara, bukan kompromi kepada ketidakbenaran. Tetapi engkau tetap menjadi dirimu sendiri yang positif terhadap keadaan. Sehingga tidak terpancing, tidak mudah melakukan hal-hal yang kemudian mempermalukan Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian kita harus memperhatikan bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya Bapak Ibu. Jadi ketika engkau ada di dalam kebenaran mungkin kita akan mengalami banyak kerugian. Ya. Tidak naik pangkat, tidak bisa jadi orang yang hebat, gaji ya segitu-gitunya Bapak Ibu. Bahkan barangkali justru kita tidak punya apa-apa karena kita melakukan kebenaran. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara dan saya, Allah bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Sepanjang kita berpihak kepada kebenaran. Lalu kemudian jangan fokus hanya kepada perkara-perkara jasmani, pikirkan juga perkara-perkara rohani. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya dipanggil Tuhan hidup di muka bumi ini untuk berguna. Jangan sampai kemudian Tuhan dapati, haduh ini tidak berbuah, tebang aja udah. Tapi Tuhan dapati hidup saudara dan saya menghasilkan buah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara,
kita selalu ada di frekuensi yang sama dengan Tuhan. Satu server dengan Tuhan. Sehingga kita selalu menangkap apa yang menjadi keinginan kehendak Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Ya kalau nggak satu server ya nggak bisa Bapak Ibu. Iya kan? Kalau nggak satu server pasti nggak bisa. Tapi kalau kita satu server dengan Tuhan, kita bisa tahu tuh apa yang menjadi keinginan Tuhan. Apa yang menjadi mau Tuhan. Dan tidak perlu seorang sarjana teologi untuk memahami ini. Saudara dan saya pun bisa dipakai Tuhan. Untuk memahami apa yang menjadi rancangannya, rencananya. Supaya saudara dan saya diutus Tuhan untuk jadi berkat. Di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Maka dari itu menutup firman Tuhan siang hari ini. Ingat selalu ya bahwa Tuhan suka selalu memakai ukurannya. Standarnya Tuhan. Tali sifatnya Tuhan. Itu dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai pribadi lepas pribadi. Kita nggak bisa menghidupi kebenaran ini bergantung sama orang lain. Pak Gembala tidak bisa menggantungkan kebenaran hidupnya pada istrinya. Berdampak bisa kepada anak-anak, tapi nggak bisa menggantungkan. Karena nanti ke sorga sendiri. Nggak pakai gandengan. Nggak ada gandeng-gandengan. Tunggu aku suamimu loh, aku istrimu loh. Enggak. Ya, sendiri-sendiri. Bertanggung jawab iman masing-masing di hadapan Tuhan. Maka dari itu lewat mimbar yang penuh kuasa ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini bagi kita sebagai ingat-ingatan, sebagai pesan seorang yang mengasihi Bapak Ibu Saudara, untuk kita selalu periksa kehidupan kita. Sudahkah tembok bangunan rohani kita ini tegak lurus kepada firman? Atau jangan-jangan ada yang gerindil-gerindil di kiri kanan. Ada yang harus diratakan, ada yang harus dibereskan, ada yang harus ditegak luruskan. Waktu proses pengukuran, waktu proses revisi, waktu proses diperbaiki, itu gak enak. Sakit rasanya Bapak Ibu Saudara. Dibentuk-bentuk sama Tuhan tuh gak enak. Tapi kita tahu, tujuan akhirnya engkau akan dapati. Kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang indah, yang kemudian firman Tuhan bilang dengan bangga Tuhan pamerkan. Tuhan perlihatkan kepada dunia, ini anakku. Hidupnya ada di dalam bentukan tangan Tuhan. Menutup kebenaran firman Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit sharing bahwa sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak luput dari yang namanya situasi dan keadaan yang membuat kita bisa saja jatuh di dalam kesalahan, di dalam dosa. Namun satu hal yang kita pelajari dari Alkitab yang adalah surat cintanya Tuhan, selama ada kesempatan, ada pintu anugerah, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat perbaiki. Karena ada waktunya di mana pintu anugerah itu akan tertutup. Dan kita tidak pernah bisa tahu Bapak Ibu Saudara, nggak bisa ukur sampai umur berapa saudara dan saya itu hidup. Maka jangan suka petenteng, baru 17 tahun. Baru 25 tahun, baru 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah ada yang tahu kapan Tuhan panggil ya. Jadi mari masing-masing kita, saya ingatkan, ambil waktu, rajin-rajin ambil waktu. Biasanya evaluasi paling enak tuh malam sebelum tidur. Walaupun ngantuk banget Bapak Ibu Saudara, saya belajar untuk tidak lupa tanya Tuhan. Tuhan, apalagi yang harus saya perbaiki satu harian ini? Tuhan, dapati apa yang belum beres dalam hidupku? Satu harian lagi ini apa yang tidak aku kerjakan? Satu harian ini Tuhan, dapati apa yang mengecewakan hatimu? Karena kadang-kadang kita tidak sadar ya Bapak Ibu Saudara. Kita tidak menggenapi apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup kita hari demi hari. Maju terus di dalam Tuhan,
semangat terus di dalam Tuhan. Hidup benarlah kiranya. Bapak Ibu Saudara jangan takut kita akan kehilangan apa-apa. Enggak apa-apa. Tuhan bisa sediakan hal-hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Asalkan kita tetap mau setia, tegak lurus kepada kebenaran. Tuhan Yesus menopang dan menolong kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sederhana saja kami membahas tentang tali sifat Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa kami ini makhluk yang sangat rentan dan sangat mudah untuk jatuh di dalam kesalahan. Dan kalau Tuhan ingatkan bagi kami siang sore hari ini tentang tali sifat. Tali yang Tuhan letakkan bagi hidup kami masing-masing. Untuk bisa mengukur seberapa lurus bangunan rohani kami. Atau barangkali justru dengan tali sifat ini terlihat bahwa ternyata bangunan rohani kami ini miring Tuhan. Untuk itu dengan penuh rasa syukur dan permohonan kami bermohon kepada Tuhan. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Untuk kemudian di dalam bantuan Tuhan, di dalam campur tangan-Mu, kami boleh meletakkan lagi batu-batu bangunan kehidupan ini tegak lurus seperti kehendak Tuhan. Kami tahu ketika harus diperbaiki, harus direvisi, bangunan yang miring itu tidak bisa dilanjutkan, harus dibongkar lagi, harus dihancurkan lagi, lalu dibangun lagi yang baru, yang sesuai dengan keinginan dan kehendak Sang pemilik bangunan. Maka kami juga menyadari Tuhan, proses pembentukan itu pasti gak enak buat kami. Tapi kami tahu, ketika kami merelakan Tuhan bentuk kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, maka Tuhan yang menopang dan menguatkan kami melewati proses-proses berat itu. Sampai kemudian nanti akhirnya kami boleh melihat bahwa sungguh ketika Tuhan membentuk kami dengan begitu luar biasa menjadi indah, maka tidak ada satupun yang dapat membatasi segala keberkatan yang berasal daripada Allah. Tidak hanya bentuk materi Tuhan, tapi ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada berkat pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. Yang rusak Tuhan sanggup untuk pulihkan. Dan kami percaya ketika kami mengalami pemulihan yang berasal daripada Allah, maka kami akan menularkan itu kepada banyak orang. Supaya mereka juga boleh mengalami pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biar termeterai di dalam loh hati setiap kami masing-masing. Dan firman ini juga akan mengerjakan dengan sempurna apa yang terbatas yang boleh hamba sampaikan. Supaya dalam perjalanan hidup kami ke depan, kami selalu mengingat pesan-pesan firman yang kami terima dalam kehidupan kami. Hamba sudah selesai menata layankannya ya Tuhan. Terima kasih atas kepercayaan Tuhan dan pemakaian Tuhan atas hamba-Mu ini. Biarlah kiranya apa yang sudah hamba sampaikan ini Tuhan, hamba kembalikan menjadi kepujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Tuhan, Allah kami yang hidup, satu-satunya sesembahan dan junjungan kami, satu-satunya pribadi yang kami layani seumur hidup kami, yaitu Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami sudah berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Semua jemaat Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin.